Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, solawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada paduka alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat santri sejati dimanapun berada, sebelum menyimak video ini alangkah baiknya dibagikan terlebih dahulu, di-subscribe, disukai, dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Berikut ini adalah kisah taubatnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar al-Sami adalah putra budak bangsa Persia dari Kabul, dan menjadi murid Hasan al-Basri. Ia terhitung sebagai ahli hadis sahih dan merawikan hadis dari tokoh-tokoh kepercayaan di masa lampau seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik bin Dinar menuturkan, kehidupanku dimulai dengan kesia-siaan, mabuk-mabukan, maksiat, berbuat zolim kepada manusia, memakan hak manusia, memakan riba, dan memukuli manusia. Kulakukan segala kezoliman, tidak ada satu maksiat melainkan aku telah melakukannya. Sungguh sangat jahat hingga manusia tidak menghargaiku karena kebejatanku. Beliau bercerita, pada suatu hari aku merindukan pernikahan dan memiliki anak, maka kemudian aku menikah dan dikaruniai seorang putri dan kuberi nama Fatimah. Aku sangat mencintai Fatimah, setiap kali dia bertambah besar, bertambah pula keimanan di dalam hatiku dan semakin sedikit maksiat di dalam hatiku. Pernah suatu ketika Fatimah melihatku memegang segelas homer, maka dia pun mendekat kepadaku dan menyingkirkan gelas tersebut hingga tumpah mengenai bajuku. Saat itu umurnya belum genap 2 tahun, seakan-akan Allah yang membuatnya melakukan hal tersebut. Setiap kali aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selangkah, maka setiap kali itu pula aku menjauhi maksiat sedikit demi sedikit. Hingga usia Fatimah genap 3 tahun, saat itulah Fatimah meninggal dunia. Maka aku pun berubah menjadi orang yang lebih buruk dari sebelumnya. Aku belum memiliki sikap sabar yang ada pada diri seorang mukmin yang dapat menguatkanku di atas cobaan musibah. Kembalilah aku menjadi lebih buruk dari sebelumnya, hingga datang suatu hari, setan berkata kepadaku, "Sungguh hari ini engkau akan mabuk-mabukan dengan mabuk, yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya." Maka aku bertekad untuk mabuk dan meminum homer sepanjang malam. Aku lihat diriku telah terlempar di alam mimpi. Di alam mimpi tersebut aku melihat hari kiamat, matahari telah gelap, lautan telah berubah menjadi api, bumi pun telah bergoncang dan manusia berkumpul pada hari kiamat. Manusia dalam keadaan berkelompok-kelompok, sementara aku berada di antara manusia, mendengar seorang penyeru memanggil, "Fulan bin Fulan, kemari, mari menghadap Al-Jabar." Aku melihat si Fulan tersebut berubah wajahnya menjadi sangat hitam karena sangat ketakutan. Sampai aku mendengar seorang penyeru menyeru namaku, "Mari menghadap Al-Jabar." Kemudian hilanglah seluruh manusia dari sekitarku seakan-akan tidak ada seorang pun di padang mahsyar. Kemudian aku melihat seekor ular besar yang ganas lagi kuat merayap mengejar ke arahku dengan membuka mulutnya. Aku pun lari karena sangat ketakutan. Lalu aku mendapati seorang laki-laki tua yang lemah. Aku pun berkata, "Hai, selamatkanlah aku dari ular ini." Dia menjawab, "Wahai anakku, aku tak mampu, akan tetapi larilah ke arah ini, mudah-mudahan engkau selamat." Aku pun berlari ke arah yang ditunjukkannya, sementara ular tersebut berada di belakangku. Tiba-tiba aku mendapati api ada di hadapanku. Aku pun berkata, apakah aku melarikan diri dari seekor ular untuk menjatuhkan diri ke dalam api? Aku pun kembali berlari dengan cepat sementara ular tersebut semakin dekat. Aku kembali kepada lelaki tua yang lemah tersebut dan berkata, "Demi Allah, wajib atasmu menolong dan menyelamatkanku." Maka dia menangis karena iba dengan keadaanku seraya berkata, "Aku lemah sebagaimana engkau lihat, aku tidak mampu melakukan sesuatu pun. Akan tetapi larilah ke arah gunung tersebut, mudah-mudahan engkau selamat." Aku pun berlari menuju gunung tersebut sementara ular akan mematukku. Kemudian aku melihat di atas gunung tersebut terdapat anak-anak kecil, dan aku mendengar semua anak tersebut berteriak, "Wahai Fatimah, tolonglah ayahmu, tolonglah ayahmu." Selanjutnya aku mengetahui bahwa dia adalah putriku. Aku pun berbahagia bahwa aku mempunyai seorang putri yang meninggal pada usia 3 tahun yang akan menyelamatkanku dari situasi tersebut. Maka dia pun memegangku dengan tangan kanannya, dan mengusir ular dengan tangan kirinya sementara aku seperti mayit karena sangat ketakutan. Lalu dia duduk di pangkuanku sebagaimana dulu di dunia. Dia berkata kepadaku, "Wahai ayah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Maka kukatakan, "Wahai putriku, beritahukanlah kepadaku tentang ular itu." Dia berkata, "Itu adalah amal keburukanmu,
engkau telah membesarkan dan menumbuhkannya hingga hampir memakanmu. Tidakkah engkau tahu wahai ayah, bahwa amal-amal di dunia akan dirupakan menjadi sesosok bentuk pada hari kiamat? Dan lelaki yang lemah tersebut adalah amal solehmu. Engkau telah melemahkannya hingga dia menangis karena kondisimu dan tidak mampu melakukan sesuatu untuk membantu kondisimu. Seandainya saja engkau tidak melahirkanku, dan seandainya saja tidak mati saat masih kecil, tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Aku pun terbangun dari tidurku dan berteriak, wahai Robku, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Lantas aku mandi dan keluar untuk salat subuh dan ingin segera bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, aku pun masuk ke dalam masjid dan ternyata imam pun membaca ayat yang sama. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Dia dikenal selalu menangis sepanjang malam dan berkata, ya ilahi, hanya engkaulah satu-satunya zat yang mengetahui penghuni surga dan penghuni neraka, maka yang manakah aku di antara keduanya? Itulah kisah taubatnya Malik bin Dinar rahimahullah yang beliau kemudian menjadi salah seorang imam generasi tabi'in, dan termasuk ulama Basroh. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah tersebut adalah, sekecil apapun amal kebaikan kita di dunia, maka di akhirat nanti akan menjadi penolong untuk kita. Dan sekecil apapun amal kejelekan kita di dunia, maka di akhirat nanti akan menjadi musuh untuk kita. Seorang anak yang soleh bisa menjadi syafaat nanti di akhirat, ketika anak tersebut semasa hidupnya kita ajarkan kebaikan, diajarkan ilmu agama, dan menjadi anak yang patuh akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka anak tersebut akan menjadi penolong untuk kedua orang tuanya. Apabila anak tersebut semasa hidupnya tidak pernah diajarkan agama, berbuat kemaksiatan, dan melanggar semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena kurang didikan agama, maka akan menjadi pemberat kedua orang tuanya kelak di akhirat. Maka yang melihat video ini, usahakan jangan memporsir anak dalam pendidikan dunia saja, karena kita hidup di dunia hanya sementara, dan di akhirat selama-lamanya. Maka didiklah anak kita di pesantren-pesantren yang mengajarkan ilmu agama, sehingga anak kita mengerti akan agama, dan menjadi penolong untuk orang tuanya di akhirat nanti. Dan yang masih berada di jalan yang tidak baik, maka ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun, pengasih lagi penyayang. Selagi nafas masih berhembus, selagi kesungguhan ingin bertaubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita, dan ingatlah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala lebih luas dari laut, dan lebih luas dari langit, dan lebih luas dari bumi dan segala isinya. Mudah-mudahan kisah ini menjadi nasihat untuk diri kita, dan keturunan-keturunan kita menjadi orang-orang yang ahli ilmu agama, mengerti ajaran agama, mengamalkan ilmu agama, dan menjadi anak yang bermanfaat untuk kedua orang tua, agama, dan umat Nabi Muhammad SAW.